Halo, Sretika. Selamat siang. Di sini aku Salma Asyifa Ramadina, NIM 252406020 dari Manajemen Business Learning Batch 6. Di sini aku ingin membahas tentang idola aku, spesifiknya idola aku itu Bruno Mars. Oke, and first get to know Bruno Mars. Bruno Mars ini lahirnya di Hawaii. Nama aslinya Bruno Mars itu Peter John Hernandez. Dan Bruno Mars ini sudah dari kecil tumbuh di lingkungan musik dari keluarganya. Jadi musik yang di dalam diri Bruno Mars itu bukan hanya sekadar hobinya, tapi udah menjadi bagian hidupnya Bruno Mars. Bruno Mars bukan tipe penyanyi yang cuma berdiri aja sambil nyanyi. Tapi Bruno Mars juga sambil dancing, main alat musik di setiap konsernya. Dan ketika kalau kalian melihat Bruno Mars konser, Bruno Mars itu sangat menikmati panggungnya, jadi bukan hanya sekadar kerja dan memang musik adalah sebagian hidupnya Bruno Mars. And this Bruno's Journey, jadi awal debut Bruno's itu di tahun 2010, album debutnya itu pertamanya itu The Whoops dan The Hooligans yang membuat Bruno dikenal secara global. Dan 2012 rilis album keduanya itu Unorthodox Jukebox dengan mengeksplorasi genrenya itu berbeda dengan The Whoops, yaitu di Real Unorthodox itu dia mengasung genre musik pop, rock, and funky. Dan di 2016 muncullah album 24 Karat Magic, yaitu puncak popularitasnya Bruno's yang meraih banyak Grammy dan sukses lewat musik serta semua penampilannya di panggungnya. 2021 Bruno Mars ini membentuk duo Silk Sonic bersama Anderson Paak dengan gaya soul klasiknya. Oke, this the story kenapa aku suka banget sama Bruno. Why Bruno? Jadi awalnya aku tahu Bruno itu dari papa aku, karena papa aku hampir setiap hari dengerin lagu Bruno dan papa aku sangat amat suka banget sama Bruno, dia cinta mati sama Bruno. Jadi dari umur aku 5 tahun aku udah tahu Bruno Mars, dan mungkin aku pas udah mulai ngerti sekitar aku kelas 3 SD aku mulai banyak banget tahu lagu Bruno Mars. Dan fun fact-nya itu aku bisa belajar bahasa Inggris lancarnya itu kebanyakan dari lagunya Bruno Mars, karena pronounce Bruno Mars semuanya artikulasinya sangat jelas, jadi nggak pernah missing lirik gitu. Oke, ini album-album favorit aku dari Bruno Mars, yaitu originally itu the ada di The Whoops dan The Hooligans. Ini adalah lagu galau aku in my galau era, Miss, for you know. Kalau galau pasti aku dengerin semua lagunya Bruno yang The Whoops and The Hooligans di albumnya. Terus kalau aku dengerin selanjutnya ini aku dengerin Unorthodox Jukebox. Ini adalah favorit aku kalau aku lagi butterfly era, walaupun sebenarnya banyak lagu galaunya juga, tapi rasanya tuh bener-bener dicintain banget kalau denger lagu ini. Dan ada terakhir yang paling aku suka itu 24 Karat Magic, Karat Magic and the Year, itu tahun 2016. Ini album mood booster aku banget banget, sama teman-teman aku tuh aku selalu dengerin ini sama pacar aku, dan teman-teman yang lain bawaannya selalu happy kalau denger lagu ini. And finally aku bisa nonton Bruno live di Jakarta tahun 2024, walaupun harus war dengan beribu manusia. Semuanya aku perjuangin demi Bruno. First Love and Size 2012, 2012 aku. Dan ya benar-benar terbayarkan semua selama penantian aku. Akhirnya aku bisa nonton konsernya Bruno. Oke, in the end, Bruno Mars itu adalah orang yang kalian harus pilih kalau kalian ingin dengar semua albumnya dan lagunya yang relate sama semua keadaan kalian. Dan bahkan sampai 10 sampai 15 tahun pun dia akan masih relate vibes lagunya. Jadi Bruno Mars adalah jawabannya.